Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan tentang Trace Perfume. Boleh di next. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami terdapat ada saya sendiri, yaitu Aleta Shalestias, lalu ada Diva Salsabila, lalu ada Mela Meilani, dan yang terakhir ada Nurjihan Akila. Boleh dilanjut. Pada bagian pertama terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang, yang dimana bisnis yang terpilih adalah bisnis parfum dengan nama bisnis Trace Perfume ini bersifat custom dengan arti bahwa konsumen dapat memadukan atau memformulasikan kandungan parfum yang dihendaki. Untuk kandungan parfum sendiri dibagi menjadi 3, yaitu top notes, middle notes, dan base notes. Dengan perbandingan campurannya adalah 30% top notes, 50% middle notes, dan 20% base notes. Boleh next. Selanjutnya terdapat bab 2, yaitu aspek pasar. Yang pertama ada STP. Untuk segmenting, yang pertama terdapat geografis, yang dimana produk Trace Perfume diproduksi di Kota Baru Parayangan, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, demografis, terdapat variabel-variabel dari segmentasi demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, suku, agama, dan ras. Yang ketiga, psikografis. Trace Perfume berfokus pada segmentasi psikografis yang terdiri dari individu yang memiliki gaya hidup praktis dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan sangat memperhatikan penampilan secara detail. Yang keempat, terdapat perilaku. Fokus segmentasi tingkah laku dari Trace Perfume adalah masyarakat yang memiliki loyalitas tinggi terhadap merek. Selanjutnya, untuk targeting, yang pertama itu ada geografis, yang dimana produk Trace Perfume sama, yaitu diproduksi di kawasan Kota Baru Parayangan, Bandung. Lalu kedua, demografis. Dan yang ketiga itu behavior, yang dimana fokus segmentasinya tingkah laku dari Trace Perfume adalah masyarakat yang memiliki loyalitas tinggi terhadap merek dan memiliki ketertarikan terhadap produk parfum. Dan yang terakhir itu positioning, yang merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa. Boleh next. Selanjutnya itu terdapat marketing mix. Yang pertama itu produk. Tentunya produk kami itu Trace Perfume yang merupakan parfum kostum dengan arti konsumen dapat memformulasikan kandungan parfum sesuai yang dihendaki. Selanjutnya ada place, yaitu produk Trace Perfume diproduksi di Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdapat price, produk Trace Perfume dijual dengan kisaran harga 65.000. Dan yang terakhir promotion. Promotion pada produk parfum ini melewati sosial media, misalnya dengan menyebar poster penjualan parfum yang di-share melalui post Instagram dan juga dapat melalui video TikTok. Body next. Selanjutnya terdapat pangsa pasar. Yang pertama itu ada potensial market. Pasar potensial untuk tes parfum ini adalah sejumlah konsumen yang memiliki ketertarikan pada tes parfum dan memiliki kemampuan finansial untuk membeli. Lalu yang kedua ada available market. Merupakan pasar tersedia untuk produk tes parfum ini adalah semua kalangan masyarakat yang memiliki minat, penghasilan, dan akses tertentu. Lalu yang ketiga terdapat target market, yang merupakan keadaan di mana sejumlah konsumen telah diidentifikasikan sebagai calon pelanggan potensial dan paling mungkin untuk mengkonsumsi produk. Lalu yang terakhir ada serve market. Dalam menjual produk tersebut, perusahaan akan mengambil 7% per bulan dari jumlah total populasi Pulau Jawa. Selanjutnya itu ada peramalan pangsa pasar. Metode peramalan permintaan yang digunakan adalah kuantitatif sesuai dengan pola data yang didapatkan. Berikut merupakan permintaan dari periode 1 hingga 12. Berdasarkan data demand tersebut, diketahui bahwa pola data yang terbentuk merupakan pola data musiman dan metode peramalan yang digunakan untuk pola data musiman ini ada single moving average, double moving average, dan week moving average. Selanjutnya yaitu
Setelah dilakukan perhitungan, berikut merupakan hasil peramalan untuk demand of sales pada target 5 tahun yang akan datang, dengan increasing of sales targetnya itu sebesar 1,3% per tahunnya itu. Sehingga didapatkan hasil forecasting sales targetnya itu seperti yang tertera pada layar, dan untuk hasil dari production volume-nya juga bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu ada bab 3, aspek teknis. Dalam mendesain produk dan memenuhi permintaan pasar terhadap produk parfum, maka Tres Parfum menyediakan dua jenis produk, yaitu produk parfum custom dan non-custom. Seluruh kegiatan customize dan pemesanan dilakukan melalui website yang disediakan oleh pemilik bisnis. Pemilihan produk dan teknologi ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor fungsional. Faktor fungsional yaitu berkaitan dengan kemudahan atau fungsi dari produk dan teknologi agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada faktor reliability. Keandalan produk Tres Parfum sangat ditentukan oleh ketahanan dari wangi aroma. Untuk tiga ada faktor maintenance. Dalam pemilihan teknologi yang digunakan tentunya akan memperhatikan faktor pemeliharaan dalam penggunaannya. Ketiga ada faktor producibility. Kemudahan tentunya menjadi faktor penentu dalam pemilihan produk Tres Parfum serta teknologi yang digunakan. Terakhir ada produk safety, yang keamanan dari produk tertentu diperhatikan, khususnya dalam packaging, di mana bahan packaging terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar karena pada produk terdapat komposisi alkohol yang dimana alkohol jika terkena api akan mudah terbakar. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama ada kapasitas bahan baku. Dalam produksi Tres Parfum, kapasitas bahan baku yang ada dibuat stok agar dalam proses produksi menjadi lebih efisien. Yang kedua ada kapasitas jam kerja mesin. Dalam produksi Tres Parfum, kapasitas jam kerja mesin yang digunakan yaitu berdasarkan permintaan konsumen terhadap produk Tres Parfum. Yang ketiga ada jam kerja tenaga kerja. Kapasitas jam kerja tenaga kerja merupakan jumlah pekerja yang tersedia yang dapat mempengaruhi durasi kerja yang berlaku. Dalam melakukan produksi Tres Parfum, jam operasional yang berlaku akan dimulai pada hari Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga jam 4 sore. Pada awal usaha ini berdiri, diperkirakan akan memiliki target untuk melakukan produksi sekitar kurang lebih 500 botol. Selanjutnya itu ada perencanaan lokasi. Lokasi dari perusahaan ini terletak di Kota Baru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, dan perusahaan memiliki luas tanah sebesar 100 meter persegi, dan bangunan ini dimanfaatkan menjadi tempat produksi untuk produksi Tres Parfum dan kantor pusat perusahaan produksi bisnis Tres Parfum. Selanjutnya itu ada bab 4 yaitu mengenai aspek manajemen. Untuk struktur organisasi ini itu berfungsi sebagai pembagian tugas serta pekerjaan yang untuk uh, para pekerja itu untuk tanggung jawab dalam pekerjaan. Jadi, yang berikut ini merupakan struktur organisasi untuk perusahaan kami yaitu perusahaan itu. Lalu ada aspek finansial. Yang pertama itu ada biaya investasi dan biaya operasi. Untuk biaya investasi sendiri itu berjumlah sebesar 96.961.900 rupiah. Lalu untuk biaya operasi sendiri ini kami itu mengestimasikan untuk 5 tahun yang akan datang. Boleh di. Selanjutnya itu juga ada cash flow atau aliran kas. Di sini itu kami juga membuat aliran kas untuk 5 tahun yang akan datang, dan untuk cash flow sendiri itu untuk tiap tahunnya itu akan selalu meningkat. Boleh di next. Selanjutnya itu ada balance sheet atau neraca. Di sini juga kami mengestimasikan untuk 5 tahun yang akan datang, dan untuk balance sheet sendiri ini untuk tiap tahunnya itu menghasilkan nol, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki keseimbangan antara aset yang dimiliki dan kewajiban serta ekuitas yang harus dipenuhi. Boleh di next. Selanjutnya ada NPV dan payback period. Untuk payback period sendiri itu akan membutuhkan periode untuk menutup kembali pengeluaran investasi pada Tres Parfum itu pada periode kelima. Lalu untuk NPV sendiri itu NPV pada tahun terakhir itu sejumlah 64.856.507 rupiah. Boleh di. Dan selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return, di mana
IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan nilai saat ini berdasarkan perhitungan konversi di periode mendatang. Berikut merupakan perhitungan IRR untuk periode 2023 sampai dengan 2024, didapatkan bahwa persenan IRR adalah 16,33%. Next. Yang selanjutnya adalah laba rugi atau selisih antara total pendapatan dan total beban. Next. Yang selanjutnya adalah WACC atau weighted average cost of capital. Terdapat source of fund, lalu pilihan bank dan juga presentasi pengembalian ekuitas untuk pemilik. Next. Yang selanjutnya adalah raw material sensitivity, didapatkan NPV untuk periode 2024 sampai dengan 2028. Next. Yang selanjutnya adalah selling price sensitivity untuk periode 2024 sampai dengan 2028 dengan NPV 28.419.540 dan juga 8.839.462 rupiah. Next. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa produk Trace Parfum merupakan produk menyediakan dua jenis produk, yaitu produk parfum custom dan non-custom, di mana aspek pasar yang ada dapat diketahui bahwa permintaan untuk produk parfum akan terus bertambah. Dan berdasarkan analisis perencanaan produksi, maka diperkirakan untuk tahun awal pembentukan usaha, Trace Parfum akan memproduksi sebanyak 500 pieces. Dengan demikian, berdasarkan analisis kelayakan, maka diketahui nilai NPV usaha sebesar Rp64.856.507 dengan PB periode selama 5 tahun dan IRR sebesar 15,33%. Dengan demikian, usaha dikatakan layak untuk dijalankan. Next. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.